Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengikuti kajian subuh yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Sultan Alauddin. Sebagaimana biasa ya, setiap Ahad subuh kita melaksanakan kajian subuh beserta diskusi. Kebetulan pada subuh hari ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kasim Salenda. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Alauddin. Beliau adalah juga pernah di pesantren Darul Arkam ya, sama-sama saya. Beliau adalah murid dari bapak saya sendiri, ya, Kiai Haji Abdul Jabar Asyiri, dan juga beliau sama-sama di Gontor. Ya, saya kebetulan lebih dulu selesai baru dia, dan juga saya di UIN dibantu oleh beliau untuk menyelesaikan S3. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi di Masjid Sultan Alauddin. Beliau ini adalah guru besar daripada Fakultas Syariah. Sama-sama dulu S3-nya yang kemarin yang memberi ceramah yaitu Dr. siapa lagi namanya kemarin dari subuh yang dosen Umi, siapa lagi namanya tadi malam, tadi subuh kemarin. Nah, Dr. Hasanna, beliau mengatakan saya dulu sama-sama beliau di Jakarta UIN S3. Ya, kemarin dia memberi ceramah. Ya baik, untuk mempersilakan materi beliau adalah revitalisasi makna jihad. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati jamaah subuh Masjid Alauddin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-6 ya, bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa dan amalia Ramadan kita selama ini dan yang akan datang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini saya mendapat kehormatan yang sangat tinggi bagi saya untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu. Di sini banyak guru besar dari UMI. Mohon maaf ini saya kebetulan diberi amanah ini oleh pengurus masjid Ilyas Umar yang hubungi saya. Ya. Baik. Mengapa kira-kira panitia masjid mengangkat judul ini? Salah satu yang sangat hangat saat ini adalah persoalan jihad. Ya. Memang term jihad ini ya sesuatu isu yang selalu menarik. Ya. Dan aktual ya, itu sejak dari zaman klasik ya tahun 650 sampai sekarang ini era kontemporer ya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jihad ini adalah kata yang sangat sensitif sekaligus kontroversial di kalangan umat Islam karena memiliki makna
memiliki beberapa makna, multi makna dan sekaligus juga multi tafsir. Ya. Hanya saja jamaah subuh yang sangat berbahagia kalau kita perhatikan, umumnya masyarakat kita mengenal kata ini kalau disebut jihad, itu yang terbayang adalah peperangan, ya, agresi militer. Jadi di sana ada tindakan-tindakan kekerasan dan semacamnya. Kalau demikian halnya, kalau jihad ini hanya dimaknai sebagai perang, dalam Al-Quran disebut qital atau harb atau ghazwa, ya, maka Islam ini identik dengan tindakan kekerasan. Padahal, ya, Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, agama kita ini adalah agama yang humanis, ya, agama yang toleran, ya, agama yang damai, senantiasa menganjurkan tolong menolong dan semacamnya. Oleh sebab itu, menurut hemat kami, pemahaman semacam ini sangat-sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama kita ini. Itulah sebabnya Muhammad Said Ramdan Al-Buti dalam bukunya Al-Jihadu fil Islam mengatakan bahwa sekiranya term jihad ini hanya dimaknai dengan perang, maka akan menyempitkan ajaran Islam, dan ajaran jihad itu akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Tadi kita katakan jihad ini multi makna, ya, multi tafsir. Ya. Tidak hanya perang. Kita lihat apa itu jihad. Jihad dalam Al-Quran dan hadis memiliki makna yang bervariasi. Tetapi dalam tradisi fikih klasik, kalau kita buka, kita baca jihad itu pasti makna perang, tidak ada yang lain. Ya. Karena ketika Al-Quran turun, ya, kondisi umat Islam ketika itu ya segitu itu, hanya melawan kafir Quraisy. Nah, kalau kondisi semacam itu kita bawa ke masa kekinian, apakah masih relevan makna yang seperti itu? Ini yang jadi permasalahan. Ya. Baik, term jihad merupakan kata jadian atau masdar dari jahada yajhadu jahdan wa jihadan. Ya. Al-jahd itu artinya al-masyaqqah, kesulitan. Kalau al-juhdu itu berarti at-taqah, kemampuan atau kekuatan. Jadi secara etimologi jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Sementara terminologi jihad, seperti yang kami katakan tadi, punya makna makro dan mikro. Secara makro bahwa jihad itu bisa berarti perang, bisa berarti melawan setan, bisa berarti melawan hawa nafsu. Ya. Sementara secara mikro, ya, jihad itu hanya dimaknai sebagai perang. Seperti yang diungkapkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa jihad tadi adalah melawan musuh yang menyerang, ya, berjuang menghadapi setan dan berjuang menghadapi hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan ini saya kira kita sedang berjihad, ya, melawan nafsu dan
sebenarnya inti dari puasa yang kita lakukan ini adalah dhabtun nafs, pengendalian diri. Ya, sebab seseorang kalau tidak mampu mengendalikan dirinya, jangan diharap untuk mampu mengendalikan orang lain. Nah, begitu. Baik, demikian halnya dengan Kamil Salama. Ya, dalam kitabnya Al-Jihad Sabiluna. Jihad tidak hanya bermakna perang fisik, ya, melainkan juga mengandung arti membelanjakan harta dan segala upaya yang dilakukan dalam rangka melestarikan dan memajukan agama Allah, berjuang mengendalikan nafsu dan godaan syaitan. Itulah sebabnya salah seorang ketua PBNU, Kiai Haji Robikin Amhas, mengatakan bahwa di era kemerdekaan saat ini, ya, makna jihad bukan lagi perang, tetapi bagaimana mengerahkan segala daya kemampuan kita dari seluruh anak bangsa ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Apa cita-cita kemerdekaan kita? Mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini tidak mungkin terwujud kalau di sana ada bom bunuh diri. Di sana Densus 88 menembak lagi seorang di Jalan Manuruki. Ini kekacauan demi kekacauan kalau seperti ini. Ya, kita tidak merasa tenang. Baik. Jadi oleh sebab itu jihad internal itulah jihad akbar. Jadi seusai perang Badar. Perang Badar itu perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan jihad. Ya. Disitulah umat Islam menampakkan bagaimana kekuatan yang ditunjukkan dalam bulan suci Ramadan. Mereka itu kan hanya berjumlah dalam sejarah ya 313 orang bisa mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Padahal bulan suci Ramadan ini orang sementara puasa. Jadi hadis yang mengatakan saumun naimi ibadah itu sebenarnya hadis lemah. Bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Oke lah kalau kita mau ambil karena umpamanya digolongkan dalam fadailul amal, biasa itu kan begitu. Ya. Kalau bisa dimaknai secara positif bagus, bahwa tidurnya saja, orang tidur saja, orang berpuasa tidur saja itu ibadah. Apalagi kalau bekerja, apalagi kalau membaca Al-Quran, apalagi kalau bekerja di kantor, itu lebih ibadah lagi, mungkin double-double ibadahnya, begitu. Nah, sementara kalau jihad secara eksternal, ya jihadul asgar. Ya, jadi sahabat tadi itu sebenarnya memang bukan hadis ini. Saya mencari di beberapa kitab tidak dapatkan ini bahwa raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Ini perkataan seorang sahabat seusai perang Badar. Kita baru saja usai melaksanakan jihad kecil. Apa itu jihad kecil? Perang Badar. Masih adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Badar? Dia bilang masih ada. Apa itu? Jihadun nafs. Adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, itu. Jadi jihad perang itu temporal. Kalau kita dalam keadaan peperangan, kita harus bangkit untuk berjihad. Itu sebabnya dalam sejarah kita tahu kenapa arek-arek Surabaya itu ya sangat militan dalam menghadapi penjajahan dulu, karena ada fatwa dari Syekh Al-Alama, pendiri NU, ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa melawan penjajah itu adalah jihad. Nah, jadi orang Makassar bilang paenteng siritnu. Paenteng siritnu. Ya, coba tunjukkan harga dirimu. Kalau kamu memang orang Islam, tunjukkan harga dirimu bahwa kamu tidak mau dijajah.
Kan itu. Jadi itu semangat itu yang muncul. Ya. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Kalau kita kembali melihat jihad ini ke belakang, ternyata jihad fase Mekah itu belum ada. Ya, belum ada perintah perang. Ya, karena umat Islam ketika itu komunitasnya masih sangat terbatas, sehingga mereka diberi petunjuk untuk sabar, ya, sabar dalam menghadapi penindasan, intimidasi dari kafir Quraisy. Mungkin kondisi seperti ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Kalau kita lihat, betul-betul kita seperti akan meneteskan air mata. Bagaimana saudara-saudara kita diintimidasi, diusir dari tanahnya, kemudian orang Israel, orang Yahudi, ya, tentara Israel itu, ya, dengan modal yang besar, ya, di dunia ini kan kalau tidak salah yang kaya itu kan orang Yahudi, ya. Nah itu dana-dananya itu di-drop ke Palestina, ya, terutama di Yerusalem. Itu yang bikin-bikin apartemen. Itu tanahnya orang Arab itu, saudara-saudara kita yang Muslim dirampas. Coba kalau kita, sekira Bapak Ibu yang mengunjungi Al-Khalil, yang biasa disebut sekarang ini sebagai Hebron, bagaimana masyarakat di situ sunyi, kota mati, karena penghuninya itu sudah pada lari, dan di situ ada tentara Israel yang jaga. Bagaimana kasihan sekali saudara-saudara kita yang Muslim. Begitu keluar dari rumah harus melalui checkpoint, dan checkpoint itu tentara Israel di situ. Kembali lagi dari luar melalui lagi checkpoint, sehingga Masjidil Aqsa itu tidak bisa itu dimasuki oleh orang Islam, orang Arab sana, sebelum, kalau laki-laki sebelum berusia 50 tahun. Kalau perempuan 55 tahun baru bisa masuk Masjidil Aqsa. Kita bebas karena kita ini turis. Ya, mereka juga kan senang sebenarnya Israel itu kalau ada turis masuk, karena menganggap bahwa damai-damai saja ini, fine-fine saja ini kondisi yang ada ini. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara kita diintimidasi. Itulah sebabnya kenapa Yusuf Al-Qaradawi salah satu fatwanya adalah membolehkan bom bunuh diri. Ya, melawan agresi militer Israel itu. Meskipun ulama-ulama yang lain juga menantang. Nah, kalau kita bandingkan saudara-saudara kita melakukan bom bunuh diri sini, siapa yang dilawan? Katedral. Mari kita berpikir secara jernih, ya. Yeah. Bom bunuh diri yang ada di Indonesia ini siapa yang dilawan? Siapa musuh? Ya, yang meninggal itu kan saudara-saudara kita. Ya. Baik yang agama lain, dan ini lebih parah lagi saat ini sudah ada perubahan metode perjuangan mereka ini, kalau boleh katakan perjuangan. Kalau dulu Jamaah Islamiyah, ya, Usama bin Laden itu masih berhitung yang dibom itu hanya tempat-tempat orang bule seperti yang ada di Bali itu, ya. Tetapi dan yang jadi sasaran itu ya hanya orang bule. Sebenarnya itu juga menyalahi kalau mereka mengatakan bahwa itu jihad. Ya, karena tidak seperti itu jihad. Jihad itu punya etika. Ya. Di mana tidak boleh menyerang selain kombatan, selain pasukan perang, pasukan tentara. Ini kalau menyerang sembarangan saja, ini sudah melenceng ini. Dia sasarannya itu adalah tentara. Ini sasarannya ini bukan kafe, semua yang ada sekitar situ habis. Berapa yang gugur itu di Bali dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi Bapak jamaah. Mari kita lihat. Ini yang sekarang ini, kalau dulu itu JI itu hanya laki-laki, sekarang ini dengan JAD, ya, Jamaah Ansarut Tauhid, Ansarul apa itu? Ansarut Daulah. Itu yang bukan hanya laki-laki, perempuan juga digunakan, bahkan anak-anak seperti yang ada di Surabaya itu. Kalau yang kemarin ini di katedral kan suami istri, ya.
pengantin baru lagi. Itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu jalan masuk surga. Memang kita sekarang ini serba instan ya. Kita suka yang instan-instan. Ya. Mau masuk surga, bom bunuh diri. Nah itu. Jadi ini perlu kita pikirkan ini. Nanti setelah umat Islam di Madinah barulah ya ada perintah untuk berperang. Karena kondisi umat Islam ketika itu sudah banyak dan sudah mendirikan suatu negara, yaitu negara Madinah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita katakan tadi bahwa jihad itu bukan hanya bermakna perang. Mari kita lihat. Ya, salah satu memang maknanya adalah perang di jalan Allah. Ini hadisnya. Mathalul mujahid fi sabilillah wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilillah. Bahwa memang berjuang di jalan Allah, ya, berperang tadi itu dalam kondisi peperangan. Nah, tapi makna yang lain adalah haji. Aisyah bertanya kepada Nabi, Nabi, kenapa kami tidak ikut perang? Ya, ala nagzu wa nujahid ma'akum. Kenapa kami tidak diikutkan perang perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini? Qala lakinna ahsanal jihad wa ajmalal al-hajju hajjum mabrur. Aisyah, tenang. Kamu tidak usah pergi berperang di medan perang. Jihad kami itu adalah haji. Haji yang mabrur. Ya. Itu yang pertama. Jadi haji. Jihad juga bisa berarti mengatakan kebenaran. Apalagi di depan penguasa yang zalim. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultan jair atau amirin jair. Tentu ini tidak juga bahwa cara yang kita tempuh itu frontier, tidak. Tentu ada etika bagaimana mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah umpamanya yang dianggap kurang tepat, tidak pro masyarakat. Karena dalam Islam itu kita kenal bahwa pemerintah harus pro rakyat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan senantiasa pada kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan pribadi. Nah, itu. Dalam kaidah kita kenal tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Ini. Selanjutnya, sudah dua itu. Tiga lagi. Jihad dalam arti berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Datang kepada Nabi. Nabi, saya mau ikut berperang di jalan Allah. Terus Nabi bertanya, orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, ya Nabi, masih hidup. Kalau begitu kembali ke kedua orang tuamu, rawat orang tuamu, itulah jihadmu. Tuh. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu adalah jihad. Mari kita lihat seorang sahabat dari Yaman yang saya lupa namanya itu, yang menggendong ibunya sampai ke tanah suci dan itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Bersyukurlah kita yang masih hidup orang tua. Jangan disia-siakan, itu adalah jalan masuk surga. Ya. Peliharalah baik-baik orang tua yang masih hidup. Itulah yang jalan. Ya, jangan jalan pintas. Memang repot mengurus orang tua, tapi kan juga dulu waktu kita kecil repot juga dia mengurus kita. Nah, kecuali kalau orang tua zaman ini, maaf ini, anaknya dibawa ke panti penitipan, apa istilahnya itu? Bukan panti jompo, anak-anak. Penitipan anak. Penitipan anak. Saya khawatir kalau besar nanti orang tuanya juga sudah tidak mampu, dititip juga di panti jompo. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Karena perputaran hidup ini seperti itu. Ya, tapi tentu punya alasan ya. Tentu punya alasan. Baik.
Jadi itu. Selanjutnya adalah jihad dalam arti membantu janda dan orang miskin. Nah, ini dalam bulan suci Ramadan ini penting ini. Ya, jangan asosiasi kita bahwa kalau membantu janda itu pilihlah. Tapi fenomena sekarang ini kan, kalau orang mau poligami tidak ada yang mau ambil janda, ambil yang masih perawan. Padahal Muhammad Syarur salah satu syaratnya orang kalau mau poligami pilih janda yang punya anak. Ini Muhammad Syarur ini boleh poligami tapi pilih janda yang punya anak. Jadi motivasinya memang untuk membantu, ya, bukan karena kecantikannya. Nah, ini orang yang membantu janda orang miskin itu kal mujahid fi sabilillah, sama kata Nabi dengan orang yang pergi berperang di jalan Allah. Ya. Nah, jihad bisa juga berarti melawan nafsu. Nah, ini. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya jihad dalam mengendalikan diri. Ya. Al-mujahidu man jahada nafsa. Ya. Yang disebut orang jihad, orang yang berjihad itu adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itulah dalam sebuah hadis dikatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang seperti Mike Tyson yang mampu merobohkan lawan, lakinna syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan marah. Baik, reinterpretasi makna jihad dalam konteks kekinian. Jamaah subuh yang sama berbahagia, di era globalisasi dan transformasi seperti sekarang, maka makna jihad perlu dikembangkan secara proporsional, sehingga klaim bahwa jihad selalu identik dengan perang dan Islam melegalkan perang dapat dieliminasi. Klaim tersebut kontradiktif dengan esensi Islam yang menjunjung tinggi aspek kemanusiaan, seperti yang kita sebutkan tadi, toleran, mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Nah, di era modern ini umat Islam perlu mereproduksi makna jihad melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam rangka fleksibilitas hukum Islam. Jihad merupakan konsep perjuangan yang mencakup dua dimensi, yakni dimensi internal jihadul akbar dan dimensi eksternal jihadul asgar. Jihad yang besar dan jihad yang kecil. Apa itu secara internal? Bahwa seorang muslim hendaknya berjuang dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Nah, ini. Jihad kita adalah bagaimana ya mengusahakan supaya kualitas hidup kita ini senantiasa meningkat. Ya, adik-adik mahasiswa, ya, tadi tidak disebutkan ya bahwa salah satu makna jihad adalah menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Salah satu makna jihad adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi kiranya adik-adik mahasiswa ini meresapi bahwa saudara itu sedang berjihad dalam rangka meningkatkan kualitas ya dan kompetensi Anda demi masa depan yang lebih baik. Itu. Nah, sedangkan perjuangan secara eksternal yang bersifat komunal ya berarti perang kalau kondisi negara kita dalam keadaan kacau. Jadi dalam Al-Quran ada dua sebenarnya alasan kenapa orang berjihad. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Pertama, kalau mereka itu ya dianiaya dalam arti ya menegakkan agama atau menjaga keutuhan negara. Itu saja. Jadi faktor agama dan faktor
negara, ya, mempertahankan negara. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgen saat ini? Makna jihad sebagai perang atau makna jihad sebagai non-perang? Ya. Secara umum, jihad internal itu yang paling signifikan. Ya. Jihad pengembangan kompetensi pribadi, pengembangan ya kualitas keluarga kita, kualitas masyarakat kita. Ini yang penting saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Kiai tadi, Pak Kiai Robihin Amhar, salah seorang ketua PBNU, bahwa jihad saat ini ya tidak relevan lagi dengan makna perang. Karena apa? Kita dalam keadaan damai ini. Kita bukan dalam keadaan perang. Maka jihad saat ini adalah bagaimana kita mengerahkan segala daya kemampuan untuk memajukan ya bangsa ini, untuk kita memerangi musuh yang ada di depan mata. Apa itu musuh? Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Kita ini masih terbelakang, apalagi dengan COVID-19 ini. Ya, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian. Ya, ini perlu ini kita bantu dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan karunia dari Allah untuk memperhatikan saudara-saudara kita ini dalam membantu kehidupan kesehariannya. Kenapa kita katakan jihad internal itu yang lebih signifikan? Sebab jangkauannya luas. Ya, jangkauannya, dan itulah yang permanen. Jihad permanen menurut hemat kami adalah jihad untuk memajukan kehidupan ini. Kalau jihad bermakna perang, itu hanya temporal saja. Ya, kalau kita dalam keadaan kacau, ya kita berperang. Tapi kan tidak ada lagi kekacauan sekarang ini. Kita dalam keadaan damai ini. Maka itulah yang permanen. Bagaimana kita melawan diri kita ini, hawa nafsu ini, untuk memajukan kehidupan ini. Kesimpulan, yang sama berbahagia, makna jihad dalam Islam bervariasi, yakni perjuangan fisik dan non-fisik, serta mengalami evolusi sesuai dengan kondisi masyarakat ini. Di era kontemporer, pemaknaan jihad lebih difokuskan pada makna non-fisik, yakni perjuangan untuk meningkatkan intelektual. Jihad dari segi jihad intelektual itu adalah ijtihad. Kalau jihad spiritual itu adalah mujahadah. Nah itu. Kalau jihadnya pegawai negeri apa, Pak? Jihadnya. Ya, atau yang kerja di swasta. Profesional. Ya, profesionalisme. Ya. Jihadnya mahasiswa ya, bagaimana membekali diri. Nah, itu. Jadi meningkatkan intelektual, integritas dan kesejahteraan manusia secara baik secara individu maupun secara kolektif. Namun pada kondisi tertentu makna jihad bisa saja dipahami dengan perang. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kasim Salenda yang telah menyampaikan kajiannya, yaitu tentang jihad. Kebetulan yang moderator Mujahid. Ya, betul. Ya, ini sebenarnya tadi ada dijelaskan itu, barang siapa yang mampu membantu fakir miskin dan janda-janda, itu kal mujahid, seperti mujahid katanya. Nah, kebetulan saya juga mujahid, tapi mujahid dalam arti apa dulu ya. Jadi masing-masing kita ini mujahid. Di antara ada mujahid sebagai dosen, ada yang mujahid sebagai mahasiswa, ada mujahid sebagai penceramah, sebagai moderator, dan seterusnya. Nah, mungkin ada beberapa masukan atau pertanyaan ya
saya minta apakah ditanya satu-satu langsung dijawab atau dikumpul dulu baru dijawab, bagaimana menurut Pak penceram? Oh, jadi ya silakan, lebih baik satu-satu dulu supaya langsung dijawab supaya tidak, ya silakan Pak Aladin, Profesor Aladin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menarik tadi Pak Prof sudah menyampaikan pemahaman jihad dalam makna yang khusus dan makna yang luas, makna yang sempit dan makna yang lebih luas. Saya membuka di internet, saya mencari dengan mengetik kata kunci jihad, ayat jihad. Lalu saya menemukan, saya digiring di suatu situs Kompasiana. Judulnya begini, 30 ayat Al-Quran dilarang dibaca, mengandung seruan jihad. Ya, saya kira ini juga perlu diluruskan. Ya, jadi kalau tadi, tapi ya saya juga bersyukur dia kumpulkan 30 ayat, akhirnya saya tahu juga ini ayat-ayat. Ayat jihad, ada 30 ayat jihad Pak, dia kumpulkan ini Kompasiana. Tapi judulnya provokatif, dilarang dibaca. Barusan ini di mana di daerah Iran apa itu ada seorang yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus sekitar 30 ayat yang semuanya merujuk ayat-ayat jihad. Ya, artinya ini perlu kita baca juga secara global, Pak. Jangan juga kita melihat secara lugu ya, dalam arti kita hanya melihat secara internal, tapi kita harus melihat secara global. Ya, jadi memang ada persengkongkolan, orang-orang ingin memadamkan semangat jihad. Dan saya khawatir kalau kita juga ikut-ikutan di situ. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Ustadz, ya tetap kita melihat jihad dalam arti yang khas itu tadi ya. Karena di surah Al-Maidah, nah ini saya juga tadi dibantu, ini ditunjukkan di surah Al-Maidah tadi itu disebutkan di At-Taubah dikatakan tentang katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, harta bendamu, pangkatmu, jabatanmu, kira-kira begitu kalau diperluas, kamu lebih cinta daripada mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai jihad fi sabilillah. Semua tafsir menyebut jihad di sini maknanya adalah perang. 3 urutan cinta. Ya, 3 urutan cinta, ternyata jihad itu cinta yang ketiga. Ya, jadi untuk jangan juga direduksi semangat ini. Jadi menurut saya sama saja negara Pak, misalnya setiap negara termasuk Indonesia, kenapa ada tentaranya Pak? Kenapa negara Republik Indonesia memelihara tentara? Untuk apa dia? Ya untuk berperang, kalau tiba saatnya perang, kan begitu. Apakah itu dikatakan ketika Indonesia memelihara tentara untuk berperang lalu dikatakan dia radikal, dia teroris? Tidak. Jadi Islam seperti itu maknanya. Jadi semangat jihad harus tetap dipelihara dalam rangka mawas diri. Sehingga kita disuruh berlatih memanah, menunggangi kuda dan seterusnya. Iya, jangan sampai kita ini biar saja memanah nggak tahu. Tiba saatnya dibutuhkan, tidak ada yang bisa. Dan banyak contoh Pak. Misalnya di Ambon, mana ada yang turun kita? Kecuali orang-orang yang memang tadi sudah dibentuk tadi itu oleh Ustadz Jafar. Di Poso, mana ada? Kecuali oleh yang biasa diceritakan Habib Rizik. Ya, sangat menyedihkan orang disembelih di sana. Ya, orang hamil dikeluarkan isi perutnya, diperkosa, ditelanjangi bersama. Pada saat begitu,
perlu kader jihad. Kalau semangat ini tidak ada yang kita mau ke sana, Pak. Dan terakhir di Papua, di Wamena 2 tahun lalu, ya jelas-jelas umat Islam dibantai dan tentara sangat lambat untuk mengatasinya. Habis orang baru datang mengatasi. Jadi saya cuma ingin mengimbangi sedikit, Ustaz, jangan sampai juga diredupkan semangat jihad. Nah, cuman bahwa perlu diluruskan, iya setuju. Jangan istilahnya kita itu perlu memegang senjata, perlu memegang parang, tetapi jangan sembarang peperangi. Kira-kira begitu. Ya, tapi jangan juga diredupkan semangat itu. Satu, yang kedua, isu-isu jihad bom bunuh diri apa? Terus terang, saya sampai sekarang belum percaya juga itu kalau bom bunuh diri. Jangan sampai orang diperalatkannya. Ya, dia tidak tahu menau. Iya, disuruh membawa apa sesuatu dengan remote control diledakkan. Iya, jadi belum tentu dia bom bunuh diri. Orang yang diperalat atau orang yang kan kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Kan begitu. Kalau kita mau berpikir logis, andaikan itu di katedral memang mau membunuh, kenapa dia harus memakai pakaian muslim? Kalau sasarnya ingin membunuh banyak orang, dia bisa langsung masuk di ruangan. Tapi dia juga bunuh diri. Artinya ada yang mengontrol dia. Belum lagi dikonfirmasi di Mabes, 2 surat yang sama isinya. Ada apa ini? Jadi perlu dibaca. Dan para pakar hukum banyak menyesali kejadian di Mabes. Kenapa itu ditembak mati? Padahal sebetulnya sangat bisa dikuasai oleh polisi. Satu orang di lapangan yang luas, sangat mungkin hanya kakinya di ini supaya bisa diinterogasi. Kenapa kesannya seolah-olah menghilangkan jejak? Jadi akhirnya apa? Ujung-ujungnya Islam yang dituduh, Islam yang teroris, Islam yang radikal, kan begitu ujung-ujungnya. Dan sayangnya kalau kita ikut-ikut larut dalam permainan ini. Jadi ya, saya kira perlu dibaca lebih ini. Sekali lagi saya setuju Ustaz tentang bahwa jihad ini memang ya maknanya sangat luas. Kita masing-masing punya profesi, punya apa, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam bidang kita, itulah jihad. Ya, tetapi ada jihad bersama yang memang perlu kita persiapkan. Cuman yang perlu diwanti-wanti, jangan disalahgunakan itu pisau dalam tanda kutip. Ya, ada saatnya digunakan. Saya kira itu. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, karena waktu sangat membatasi kita, maka diharapkan pertanyaannya itu to the point saja ya. Ya, dan tidak terlalu banyak menjelaskan, cukup yang penting-penting saja. Nanti dijelaskan lebih banyak oleh penceramah. Saya juga setuju itu, bahwa itu siapa tahu rekayasa, karena itu siapa tahu dia korban, bukan sengaja, dia korban. Dia tidak tahu menau, apa siapa tahu dipasang tanpa dia tahu, akhirnya di remote control, ya pakai remote sekarang. Mudah sekarang untuk direkayasa semua untuk menghancurkan Islam. Ya, saya kira Ibu Prof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Segera singkat saja, kalau memang makna jihad itu mempunyai multi makna, banyak sekali tafsir, itu bagi orang yang mungkin ilmuwan, tapi masyarakat awam memang rata-rata pengertian jihadnya itu adalah satu kekerasan perang. Kemudian ada tadi yang menarik singgung menyangkut tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini pernah kami juga diskusikan pada saat saya mengajar di S3 di UMI. Jangan diterjemahkan bahwa tidurnya itu tidur karena mau senang-senang, tapi tidur dalam hal ini tidur karena dia lelah bekerja, dia lelah mencari nafkah, lelah memperjuangkan hidupnya. Tadi dikatakan hadis lemah. Yang ingin saya tanyakan,
kalau memang hadis lemah, saya kira ada kriteria-kriteria tertentu kita dapat memposisikan suatu hadis itu lemah atau hadis sahih. Nah, kalau memang ini dianggap hadis lemah, apakah karena maknanya yang multi tafsir atau memang ada kriteria-kriteria yang menggolongkan dia sebagai hadis lemah? Itu waktu kami bahas di mahasiswa kami S3, kebetulan rata-rata pesertanya bukan juga dari semua orang agama, tapi banyak dari jurusan umum. Itu saja saya tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak, silakan untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang tadi dikemukakan. Setelah itu kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Baik, terima kasih respon dari Prof. Aladin. Ya, Dan saya kira kita sependapat, Prof. Betul itu, ruh jihad tidak boleh kita padamkan dalam diri seorang muslim. Kita harus senantiasa menjunjung tinggi semua nafas kita ini kita tujukan li'ala'i kalimatillah, untuk tegaknya agama Allah. Tetapi jangan kita diperalat seperti yang Prof tadi katakan, ya. Sebab tidak menutup kemungkinan juga saudara-saudara kita itu larut dalam makna-makna yang harfiah itu, makna literal, ya, bahwa jihad itu hanya makna perang. Ya, kita setuju bahwa jihad itu memang perang. Tetapi sekarang ini kita mau kontekstualkan, kita mau makna yang lebih produktif itu loh. Karena kalau kita mengatakan bahwa jihad itu makna perang, loh, kita sekarang tidak berperang ini. Ya, kita sekarang ini dalam keadaan damai. Maka jihad yang ada di situ adalah jihad non fisik. Nah, itu. Kita setuju bahwa harus senantiasa siap dalam rangka membela agama. Kan hanya agama, sebenarnya membela bangsa ini. Itu adalah jihad. Jadi itu, Prof, ya. Kalau disinggung tadi persoalan Ambon, mohon maaf, ini masih debatable. Kalau menurut hemat kami, Ambon itu bukan perang agama. Poso bukan perang agama, Pak. Itu adalah perang politik. Ya, di situ bukan unsur agama. Agama hanya dipertopeng. Agama hanya diperalat supaya isu ini cepat membesar ke permukaan. Maka sensitivitas agama yang diungkap. Sebab kalau bukan faktor agama yang ini tidak ramai, Pak, ini. Ya, semua orang mau mati kalau membela agama, semua orang, Pak. Ya, dan itu adalah disebut, itu adalah perang suci. Orang barat mengatakan holy war. Ya, perang suci, Pak. Kalau memang kita mau pertahankan agama dan negara, itu kita tidak boleh diam. Disitulah perang fisik kita tunjukkan. Jadi kita sependapat itu, Prof, bahwa tidak boleh kita memadamkan ruhul jihad itu. Ya, itu penting. Baik, Ibu Prof yang kami hormati, syarat kesahihan sebuah hadis itu harus terpenuhi minimal 2, yaitu sahih dari segi sanad dan sahih dari segi matan. Sanad itu adalah periwayat. Ya, kalau dia bersambung, ya, banyak kriteria-kriterianya periwayat itu harus bersambung, harus adil, harus thiqah dan semacamnya, baru disebut sahih. Banyak juga yang sahih sanadnya tapi matannya tidak sahih, artinya matannya itu ya bertentangan dengan Al-Quran, tidak bisa diterima. Ya, nah, berbicara tentang hadis dhaif ini, hadis lemah ini, banyak sekali ya
Karena sebagian ulama mengatakan itu ditolerir kalau dalam fadailul amal. Seperti di Riyadhus Shalihin itu. Ya. Demi untuk membangkitkan semangat melakukan hal-hal yang baik. Tapi dari segi akidah, dari segi keimanan tidak boleh dipakai hadis lemah. Dari segi hukum tidak bisa. Kalau hanya fadailul amal, sebagian ulama mentolerir. Gitu. Bahkan ada ulama mengatakan tidak ada itu hadis dhaif. Semua hadis itu ya kalau hadis ya. Tapi kan banyak juga bukan perkataan Nabi dikatakan hadis. Hadis sahabat tentunya. Seperti tadi kalimat raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Fama wa jihadul akbar jihadun nafs. Ini bukan hadis ini. Tapi populer yang biasa kita dengar. Ya, banyak orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah. Ya, sahabat yang berkata seperti itu, bukan nabi. Ya, nah itu. Jadi memang masih banyak hadis-hadis yang lemah tapi kita pakai seperti ya ayuhan nas qad ja'akum syahrul ramadan. Dilipat-lipat gandakan semuanya. Itu adalah hadis lemah semua. Tapi itu demi fadailul amal, mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebajikan, banyak ulama mentolerir. Tapi kalau kita kaji dari segi kajian hadis, lemah dia. Mungkin dia mauquf, ya, mungkin dia terputus sanadnya. Ya. Dalam riwayat itu kan, kalau ada seorang periwayat hadis, umpamanya dia mau menangkap ayam, kemudian dia pasang perangkap, dia kasih beras baru dia pasang perangkap supaya ayamnya masuk baru dia tangkap. Ini orang seperti ini tidak diterima hadisnya ini karena bale-bale. Dia mau menangkap ayam tapi menipu. Ini tidak diterima ya hadisnya ini. Harus orang seperti ini mau nangkap kuda, dikasih daunan, begitu dia mendekat dia tangkap. Ini orang itu tidak beres ini yang begini ya. Jadi memang periwayatan hadis itu sangat-sangat selektif. Ya, saya kira itu, Prof. Ya, kasih. Ya, baik, masih ada mungkin dari silakan. Ya, itu Bapak. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama langsung. Ya. Siapa lagi? Bagaimana menyikapi? Pak, namanya siapa? Ya. Namanya Muhtar Hamzah. Ya. Al-haqqu bilani nabi yaglibul batil binida. Surah Ali Imran 142. Am hasibtu an tadul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang kedua surah Al-Baqarah 120. Walan tarda angkal yahudah walan nasara hatta tattabi'am millatahum. Yang kedua berikutnya, apakah fenomena ini by setting atau konspirasi? Termasuk corona, persekutuan koalisi permanen antara komunis, ateis dan sekuler, termasuk bangkari LGBT di situ apa semua. Ya, tidak tertutup kemungkinan ini yang kita harus waspada. Seperti kita dengarkan itu bom-bom itu, apakah bukan by setting atau memang konspirasi? Kenapa tidak ditembak saja kakinya supaya bisa? Saya pikir itu, Prof. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayat yang Pak Haji sebutkan itu tidak sedikit di karangan kita yang memaknai secara harfiah, literal. Coba kita baca tafsir Al-Misbah. Bagaimana pandangan Prof. Syihab, Prof. Qrais tentang walan tarda angkal Yahudi walan Nasara. Tidak semua orang Yahudi itu jelek, Pak. Ada juga yang baik. Ya. Ya. Itulah sebabnya kenapa ada salah seorang tokoh Muslim yang mengawinkan anaknya dengan seorang Yahudi. Jadi jangan juga dipukul rata itu. Mari kita buka tafsir Al-Misbah, penafsiran walan tarda angkal Yahudi. Memang secara letterlex bermakna
Yahudi tidak akan pernah rela sebelum kamu mengikuti dia. Nah, itu letter X. Iya, walan. Itu kata lan dalam bahasa Arab itu tidak sekali-kali. Impossible. Ya. Tapi ya, mari kita memahami teks ini. Ya, baik Al-Quran maupun hadis tidak selalu literal, tidak selalu tekstual. Karena kalau kita pahami secara tekstual, literal, itulah yang mendorong orang untuk apa? Radikal. Ya, mendorong orang radikal, Pak. Dari radikal itu akan melahirkan sebelum radikal itu fundamental, ya, melahirkan fundamentalisme. Baru lahirlah radikalisme. Baru dari radikal itu akan melahirkan anarkisme. Anarkisme ini ya itu yang dari teror-teror itu. Jadi karena pemahaman kita terhadap teks-teks agama ini, ya kadang kita ya tidak mampu menangkap pesan-pesan yang ada di balik itu. Coba Umar. Kenapa Khalifah Umar ya tidak memotong tangan pencuri ketika itu? Padahal as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Kenapa Umar tidak memotong? Karena Umar memahami bahwa di balik ayat ini ada hikmah yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan. Kalau orang miskin, saya potong tangannya, dia hanya mencuri karena sesuap nasi, tidak maslahat baginya. Ya. Jangan kita hanya melihat teksnya saja, tapi baik kita melihat ke belakang, what's behind the text, apa di balik teks itu. Nah, itulah hikmah semua. Ya. Jadi pemahaman saya seperti itu. Itu makanya pakar-pakar Islam seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dan semacamnya itu mengembangkan penafsiran-penafsiran yang mengkontekstualkan. Ya, Fazlur Rahman dengan metode double movement-nya dan Muhammad Syahrur dengan metode Nazariyatul Hudud. Semua itu dalam rangka mengaktualkan ini. Ya, ajaran-ajaran Islam. Kira demikian itu. Ya, terima kasih. Baik, ya perlu barangkali kita memahami. Ustaz Said sama. Ya perlu kita memahami tekstual dan kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minta maaf saya terlambat karena mengisi juga acara di masjid yang lain. Tapi saya tertarik kepada pembicaraan terakhir. Menurut saya Pak Prof, bahwa secara umum Quran sudah mengatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kita sudah melihat kenyataannya upaya kristenisasi tidak main-main sekarang ini, Pak. Andai kata kita lihat di Kima ini, Pak, saya mendengar cerita itu kasihan kita punya tenaga kerja wanita dari daerah-daerah itu betul-betul banyak yang kerja di sana. Yang laki-laki Kristen menggoda dia, akhirnya dipacari, akhirnya dinikahi, tapi ya sudah akidahnya. Ini tidak Yahudi juga ya, tidak bisa kita. Ya, tapi kalau ada pribadi-pribadi yang baik ya itu memang kita tidak sangkal. Tetapi ini harusnya menimbulkan kewaspadaan, tidak menyebabkan kita tidak begitu je. Kemudian yang kedua, kalau ada tokoh Islam yang menikahkan, dia punya anak putri dengan laki-laki Yahudi, ya ini sudah jelas bertentangan dengan Quran. Kita mau penafsiran apa lagi? Dia mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikat wala. Tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikahkan kita punya anak perempuan dengan laki-laki non Islam. Tidak bisa sama sekali, tidak ada. Itu ijma' para ulama. Bagaimana bisa dilanggar ijma' para ulama? Kalau ijma'
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, dalam Quran dikatakan auzubillahi minasyaitonir wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ini tidak ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, imam 4 tidak ada yang membolehkan putri kita dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Jadi kalau ada pemimpin begitu, tidak boleh saya mengatakan, nah itu kan profesor. Tidak bisa, Pak. Ini melanggar ayat ini dan melanggar ijma. Jadi minta maaf Prof kalau saya, tetap kita harus waspada ini. Kristen Pak sudah kenyataan kristenisasi. Masa kita Pak? Bisa Jadi tetap kita waspada, tapi kita tidak radikal dalam arti mau membabi buta. Ini minta maaf, saya punya pengalaman. Biasa kalau saya naik motor keluar, ada orang jalan-jalan, ya narik Pak. Ya, oh ya. Setelah di atas motor saya, dari mana Ki? Oh dari Tanah Toraja. Oh siapa nama Yosef. Wah, saya tidak mengatakan, aduh celaka saya ini, kenapa saya bonceng Yosef? Tidak. Ini kan manusia, tetapi secara umum kita harus mewaspadai ini kristenisasi, termasuk yang kita lihat gejalanya sekarang ini tidak mustahil. Kita punya ibadah ini sudah diobo-obo lebih 1 tahun ini, sehingga sawu subuh pakum itu sukar kadang-kadang sukar kita terjemahkan. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini ada sedikit perubahan, alhamdulillah kita syukur. Jadi dan kita doakan Bapak Ketua Masjid kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja Prof sebagai sharing. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Prof untuk tanggapi. Ya, Ustadz Said ini guru saya. Jadi saya kira tidak mungkin murid membantah gurunya. Iya, itu barat itu kalau berbeda ya mungkin berbeda, tapi tidak mungkin membantah. Tapi saya salut Ustadz Said ini dari dulu istilahnya kita manini. Ya, manini ini Ustadz ini. Itu kita perlukan orang seperti Ustadz Said yang betul-betul konsisten. Seperti ketika Cak Nur mengumandangkan sakralisasi, ada para sidi yang mengkanter. Ya, jadi terima kasih Ustaz, betul itu. Kita tetap waspada, tapi pemikiran kita harus selalu husnuzan. Tidak boleh kita suudzon ya kepada orang lain. Ya, salah satu Nabi berpidato, kemudian setelah kumpul seperti ini sahabatnya bilang nanti akan masuk seorang yang membawa kunci surga. Umar ini penasaran, ini siapa ini yang dijamin Nabi bawa kunci surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Wah, ini rupanya ini Umar ini sudah hilang penasarannya. Begitu selesai pertemuan, dia ikuti itu orang itu. Boleh saya minta izin nginap bertamu di rumah tak? Dia bilang boleh. Jadi ya batas tamu itu kan dalam hadis 3 hari ya. Jadi ini Umar bertamu ke rumahnya. Hari pertama dia perhatikan apa keistimewaannya orang ini. Tidak ada. Hari kedua tidak ada juga. Penasaran hari ketiga dia tanya, mohon maaf ini sangat pribadi nih, privasi ini. Saya mau tanya, tadi itu Nabi mengatakan Bapak ini ya pembawa kunci surga nanti. Apa sih yang Bapak lakukan? Bilang tidak. Ya seperti yang Bapak saksikan. Cuman saya sejak kecil saya dipesankan ibu saya supaya selalu berhusnuzan. Jangan, saya tidak pernah bersuudzon kepada siapapun, kepada Allah, kepada sesama. Oh itu rupanya. Jadi husnuzan itu Pak juga salah satu ya penyebab masuknya orang ke surga. Jadi mari kita berhusnuzan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Ya, karena waktu jualah, ya kebetulan saya ini walaupun bukan profesor, tapi dia gurunya profesor. Banyak muridnya yang sudah jadi profesor, termasuk beliau. Ya, alhamdulillah. Jadi kita karena gurunya profesor, kita minta baca doa untuk menutup acara ini. Silakan Pak Ustaz Kiai. Terima kasih atas kehormatan dan Prof
artinya mengangkat saya jadi gurunya. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala kekurangan kita, dan semoga hati kita tetap yaitu merasa ridha dan senang beribadah sampai akhir Ramadan, malahan sampai akhir hayat kita, sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatimi, amal itu yang dinilai, yang paling dinilai adalah yang penghabisan. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini ada bisikan supaya kita mendoakan segala, yaitu semua jamaah kita yang sakit, utamanya Bapak Ketua Takmir, kiranya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan penyakitnya sehingga kembali ke tengah-tengah kita bersama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.